Halo, selamat pagi. Kita masuk ke materi pelajaran prakarya bab 1 kerajinan limbah bangun datar kelas 11 semester 1. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami dan menyusun perencanaan usaha. 2. Memproduksi kerajinan limbah berbentuk bangun datar. 3. Perhitungan break even point atau titik impas usaha. Yang keempat, strategi promosi. 5. Laporan kegiatan usaha. Kita masuk ke pertemuan pertama. Materi kerajinan limbah bangun datar bab 1. Memahami dan menyusun perencanaan usaha. Memahami dan menyusun perencanaan usaha. Yang pertama itu adalah ide usaha dan peluang usaha. Apa itu ide? Ide merupakan fondasi dasar untuk menciptakan suatu karya. Yang kedua adalah peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah ruang kreasi yang independen atau mandiri, bukan sebuah kegiatan mengikuti tren dan gaya hidup semata. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi empat, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar adalah daun, kertas, kain perca, plastik, dan lain-lain. Berikut contoh gambar kerajinan dari kertas dan kain. Bunga dari limbah koran, taplak meja dari limbah kain perca. Kita masuk ke ide usaha dan peluang usaha. Apa itu ide usaha dan peluang usaha? Pengusaha dapat menciptakan nilai dengan cara mengubah peluang melalui ide akhirnya menjadi pengendali usaha. Dalam mengevaluasi ide untuk menciptakan nilai-nilai potensi, pengusaha perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang mungkin terjadi. Cara yang dapat dilakukan adalah 1. Mengurangi kemungkinan resiko melalui strategi yang proaktif. 2. Menyebarkan resiko pada aspek yang paling mungkin. 3. Mengelola resiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Langkah penyusunan perencanaan usaha. Yang pertama, pemilihan jenis usaha. 2. Nama perusahaan. 3. Lokasi perusahaan. 4. Perizinan usaha. 5. Sumber daya manusia. 6. Aspek produksi. Beberapa cara untuk mengembangkan ide dan peluang usaha. 1. Tetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha. Dunia usaha selalu berubah dan tidak pernah berhenti mengalami perubahan. Pasang surut lingkungan bisnis selalu terjadi. Problem dalam pengembangan bisnis datang dari internal pelaku bisnis dan lingkungan sekitarnya. 2. Tentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha tersebut. Sebuah tujuan ditetapkan dengan jelas agar dapat menghasilkan ide-ide yang jelas. 3. Upayakan agar semua unsur dalam perusahaan memiliki pengembangan usaha ide tersebut. 4. Buat dan laksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide menjadi usaha. 5. Berikanlah penghargaan kepada karyawan agar prestasi pengembangan ide menjadi obsesi. 6. Upayakan agar para karyawan memahami peranannya dan berikan kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan usaha dan prestasi perusahaan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha. Apabila produk kerajinan sudah ditentukan berdasarkan analisis peluang usaha, kalian dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam perencanaan proses produksi, diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau 6M. A. Man. B. Money. C. Material. D. Machine. E. Method. F. Market. Kita masuk ke administrasi dan pemasaran. Menurut pendapat Profesor Dr. S. Prajudi Atmosurdirjo, SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil.
Pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas administrasi. Tugas tersebut meliputi pencatatan data, data transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausahawan dapat memonitor kegiatan administrasi perusahaannya, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya, menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya, dan mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Administrasi dan pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. Memahami seni menjual, menetapkan harga jual. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku dan suplainya. 2. Biaya overhead. 3. Biaya tenaga kerja. Untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Kita masuk ke tugas pertemuan pertama. Ide dan peluang usaha. Carilah sebuah ide bentuk kerajinan dari kain perca atau koran. Berilah alasan mengapa Anda memilih ide tersebut. Silahkan kerjakan sebelum kita memasuki materi selanjutnya di minggu depan. Kita masuk ke pertemuan kedua. Memproduksi kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Perhitungan break-even point atau titik impas. Memproduksi kerajinan limbah berbentuk bangun datar. Ada penguasaan teknik kerajinan. 1. Jenis dan karakteristik bahan. 2. Teknik yang digunakan. 3. Hasil kerajinan. Kita masuk ke produksi. Produksi. 1. Jenis dan karakteristik bahan, alat, dan kerajinan. Macam-macam kerajinan berbentuk bangun ruang. 3. Teknik produksi kerajinan. 4. Tahapan proses produksi kerajinan. 5. Jenis dan kegunaan bahan kemasan. Jenis dan karakteristik bahan. Kita ambil contohnya, koran dan kain perca. Koran adalah limbah organik sampah yang mudah diuraikan, namun berbentuk kertas dan tidak mudah membusuk. Namun, karena kertas tidak mudah membusuk, maka limbah kertas lebih tepat masuk ke anorganik. Ciri-ciri limbah kertas tersebut ialah 1. Memiliki tekstur lunak. 2. Mudah dilipat. 3. Mudah sobek. 4. Mudah terbakar. 5. Dapat menyerap air. 6. Kertas bersifat lentur. 7. Kertas memiliki beban yang ringan. Kain perca. Kain perca adalah jenis kain yang merupakan sisa atau limbah pembuatan pakaian atau barang tekstil lainnya dalam bentuk potongan kain kecil. Kita masuk ke kain perca. Ini adalah contoh gambar kain perca, contoh kerajinan bunga dengan teknik menjahit. Ini adalah gambar bros bunga dengan teknik jahit dan tempel. Ini adalah gambar keset kaki dari kain perca. Keset kaki dengan teknik melipat dan menjahit. Ini adalah hiasan dinding dari kain perca dengan teknik jahit tempel. Ini adalah gambar spray dengan teknik jahit patchwork. Kita masuk ke contoh kedua, koran. Ini adalah gambar taplak meja dengan teknik anyaman. Yang kedua ini adalah bunga meja dengan teknik lem. Lalu berikutnya ada bingkai foto dengan teknik gulung. Tahapan kerajinan. Tahapan kerajinan bisa dilihat dari gambar tersebut. Ada kertas dilipat segitiga untuk dijadikan bunga. Koran yang dijadikan bunga. Dan yang gambar berikutnya ada kain perca dengan teknik menjahit yang dijadikan bros. Kita masuk ketiga, perhitungan break-even point atau titik impas usaha.
break even point unit sama dengan biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Break even point rupiah sama dengan biaya tetap per biaya variabel per harga per unit. Keterangan break even point unit atau rupiah, break even point dalam unit Q dan break even point dalam rupiah P. Biaya tetap sama dengan biaya yang jumlahnya tetap walaupun usaha Anda tidak sedang berproduksi. Biaya variabel sama dengan biaya yang jumlahnya meningkatkan sejalan peningkatan jumlah produksi seperti bahan baku pembantu, listrik, bahan bakar, dan lain-lain. Harga per unit sama dengan harga jual barang atau jasa per unit yang dihasilkan. Biaya variabel per unit sama dengan total biaya variabel per unit. Jadi T VC per Q. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit atau selisih. Tugas di pertemuan kedua. Buatlah kerajinan limbah bangun datar berbahan dasar kain perca dan koran. Sampai bertemu di pertemuan ketiga. Kita masuk pertemuan ketiga. Strategi promosi laporan kegiatan usaha. Strategi promosi merupakan kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan berbagai variabel promosi sebagai alat dengan maksud membujuk, merangsang konsumen agar mau membeli produk perusahaan sehingga tujuan untuk meningkatkan penjualan diharapkan dapat tercapai. Cara promosi ada dua. Yang pertama, online adalah suatu aktivitas promosi untuk mengenalkan atau mempromosi suatu produk maupun jasa, di mana proses pemasaran tersebut dilakukan secara online melalui media internet dan juga kecanggihan teknologi. Yang kedua, offline. Offline memanfaatkan SDM dan media massa, menggunakan flyer, brosur, koran, SPG, majalah maupun media televisi. Strategi 1. Menciptakan produk yang berbeda, unik dan tidak mudah diplagiat. 2. Produk yang dihasilkan dari perusahaan didaftarkan ke lembaga hak paten agar tidak dapat ditiru orang lain. 3. Melakukan berbagai macam cara dan memperbanyak promosi agar produk semakin dikenal orang banyak. 4. Mengikuti acara pameran. 5. Promosi dengan menawarkan pada event komunitas. Rencana promosi. Perencanaan promosi adalah proses mengoptimalkan pemanfaatan alat pemasaran, strategi, sumber daya untuk mempromosikan produk dan layanan dengan maksud untuk menghasilkan permintaan dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Perencanaan promosi. Perencanaan promosi dilakukan perusahaan dengan tujuan memberikan informasi, mempengaruhi, membujuk serta mendorong konsumen agar mau melakukan pembelian terhadap barang atau jasa yang dipasarkan. Dengan adanya promosi, perusahaan berharap dapat meningkatkan penjualan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Media promosi. Media promosi adalah suatu media yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dari suatu produk. Selain itu, juga bertujuan agar para konsumen mengetahui produk tersebut. Secara garis besar, ada 3 jenis media iklan, yaitu media iklan cetak, elektronik, iklan media luar ruangan atau outdoor. Laporan kegiatan usaha. Laporan kegiatan usaha merupakan sekumpulan beberapa sumber informasi yang disusun secara akurat dan sistematik berdasarkan hasil kegiatan usaha yang telah dilaksanakan guna sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk mengetahui perkembangan proses dari kegiatan tersebut. Bisa dilihat susunan laporan kegiatan usaha. Halaman sampul, kata pengantar, bab 1 pendahuluan, latar belakang usaha, tujuan usaha, manfaat kegiatan usaha, bab 2 analisis pembahasan, kegiatan usaha, proses produksi, proses pemasaran, neraca keuangan usaha, kendala yang dihadapi, database kualitas pelayanan konsumen, dan masuk ke bab 3, penutup, kesimpulan, saran. Bab 4 lampiran, dokumentasi kegiatan usaha, nota pembelian, nota penjualan.
Terima kasih, sekian pembelajaran kita di bab pertama pada mata pelajaran prakarya kelas 11 semester 1 bab 1 materi pelajaran kerajinan limbah bangun datar.